Gan langkah ringan, mencoba menyembunyikan kegembiraannya. Tatapan Sang langsung beralih padanya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Antara lega karena ia pulang tepat waktu semalam dan ketidakpuasan yang masih tersisa karena kebohongan kecil yang ia ucapkan. Dan tanpa banyak kata, ia hanya menutup berkas di tangannya, memberi isyarat agar Xingye duduk dan mulai sarapan. Xingye berusaha bersikap biasa, mengambil roti dan susu, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh pertemuan kembali dengan Qiao Jiayun. Kenangan masa kecil yang tiba-tiba kembali terasa nyata. Suara tawa, potongan kenangan tentang paha ayam yang selalu dibagikan, dan rasa kehilangan yang dulu begitu dalam kini berubah menjadi kebahagiaan yang sulit ia tahan. Hingga tanpa sadar ia tersenyum sendiri, membuat Sang mengernyitkan alisnya dengan jelas. "Sepertinya kamu sangat bahagia," ujar Sang akhirnya dengan suara datar, namun cukup tajam untuk memotong lamunan Xingye. Xingye tersentak sedikit, lalu mengangguk cepat, mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya senang bisa bertemu teman lama." Sang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Xingye beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik wajah gadis itu. Sebelum akhirnya ia berdiri, merapikan jasnya dengan gerakan yang rapi dan dingin, lalu berkata dengan nada yang tak memberi ruang untuk penolakan, "Senang boleh, tapi jangan lupa batasmu." Kata-kata itu menggantung di udara. Sederhana namun syarat makna, membuat Xingye hanya bisa mengangguk tanpa berani membantah. Karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap kebebasan yang ia rasakan saat ini tetap berada di bawah bayang-bayang kendali Sang. Kendali yang tak pernah benar-benar ia pahami apakah itu bentuk perlindungan atau justru penjara yang tak terlihat. Hari itu, latihan opera dimulai lebih intens dari sebelumnya. Para guru yang diundang menunjukkan gerakan-gerakan yang jauh lebih sulit. Setiap langkah harus presisi, setiap ekspresi harus terkontrol, dan setiap kesalahan sekecil apapun langsung dikoreksi tanpa ampun. Membuat banyak dari para pemeran mulai kelelahan dan kehilangan kesabaran. Tetapi Xingye justru tampak semakin fokus, seolah ia menemukan sesuatu yang ingin ia kejar, sesuatu yang lebih dari sekadar peran dalam film. Mungkin pembuktian pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih dari yang orang lain harapkan. Di sela istirahat, Qiao Jiayun mendekatinya dengan senyum yang hangat, membawa 2 botol air, lalu duduk di sampingnya tanpa ragu, seperti tidak ada jarak di antara mereka meskipun waktu telah memisahkan mereka begitu lama. Dan tanpa banyak basa-basi, ia mulai bercerita tentang bagaimana ia mencari Xingye selama bertahun-tahun, bagaimana setiap petunjuk selalu berujung buntu, dan bagaimana ia hampir menyerah sebelum akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali di tempat yang sama sekali tak ia duga. Xingye mendengarkan dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, hatinya terasa hangat sekaligus berat, karena di satu sisi ia merasa bersyukur ada seseorang yang mengingatnya dengan begitu tulus. Tetapi di sisi lain ia juga menyadari bahwa hidupnya sekarang sudah tidak sesederhana dulu. Dan setiap hubungan baru atau lama yang kembali hadir bisa saja menjadi masalah di kemudian hari. Tanpa ia sadari, Su Hanyan yang berdiri agak jauh memperhatikan mereka dengan tatapan dingin. Jari-jarinya mengepal pelan, dan senyum tipis yang muncul di wajahnya sama sekali tidak mengandung kehangatan. Karena baginya, kehadiran Xingye bukan hanya ancaman dalam karir, tetapi juga sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang belum sepenuhnya ia ungkapkan. Dan di balik diamnya, ia sudah mulai merencanakan langkah berikutnya. Sore menjelang ketika latihan akhirnya selesai, tubuh Xingye terasa lelah, tetapi pikirannya masih dipenuhi semangat. Dan saat ia bersiap untuk pulang, Qiao Jiayun kembali menawarkan untuk menemaninya. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Nama Sang muncul di layar, membuatnya terdiam sejenak sebelum mengangkatnya. Suara di seberang terdengar tenang namun tegas. "Aku sudah di luar." Hanya 3 kata, tetapi cukup untuk membuat Xingye menelan sisa kata-kata yang ingin ia ucapkan.
dan tanpa sadar ia melirik Qiao Jiayun dengan ekspresi yang sedikit bersalah. Sebelum akhirnya berkata pelan bahwa ia harus pergi, meninggalkan Jiayun berdiri dengan senyum yang perlahan memudar, meskipun ia tetap mencoba terlihat santai. Di luar gedung, mobil hitam itu sudah menunggu dengan mesin yang masih menyala, dan ketika Xingye masuk, ia bisa merasakan suasana yang berbeda, lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang belum diucapkan tetapi sudah memenuhi ruang di antara mereka, dan sepanjang perjalanan pulang, tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan detak jantung yang terasa semakin jelas di telinganya sendiri, hingga akhirnya sang berbicara tanpa menoleh padanya. Kamu terlihat semakin dekat dengannya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi nada di baliknya membuat Xingye merasa seperti sedang diinterogasi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Dan untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus menjawab apa, karena apapun yang ia katakan mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Aku hanya mengenalnya sejak kecil, jawabnya akhirnya. Suaranya pelan namun jujur. Sang mengangguk pelan, tetapi tidak ada kelegaan di wajahnya, hanya kesunyian yang semakin menekan. Dan tanpa ia sadari, tangannya yang berada di atas lutut mengepal sedikit lebih kuat, seolah menahan sesuatu yang tidak seharusnya keluar. Mobil itu terus melaju, membawa mereka kembali ke rumah yang megah namun terasa semakin sempit bagi Xingye, tempat di mana setiap langkahnya diawasi, setiap pilihannya dipertanyakan, dan setiap perasaan yang tumbuh perlahan mulai menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, bukan karena waktu benar-benar melambat, melainkan karena suasana di dalam rumah yang seolah menahan napas. Setiap langkah Xingye terdengar lebih jelas saat ia berjalan melewati lorong menuju kamarnya, dan meskipun ia berusaha bersikap biasa, pikirannya terus berputar, mengingat kembali nada suara Sang Di dalam mobil yang tidak sepenuhnya marah namun juga jauh dari kata tenang. Sebuah nada yang justru lebih menakutkan karena tidak bisa ia baca dengan pasti. Dan ketika ia menutup pintu kamar, ia bersandar sejenak di baliknya, menatap boneka beruang besar di atas tempat tidur. Hadiah yang tadi malam terasa begitu hangat kini justru membuat hatinya terasa rumit. Karena ia tidak tahu apakah perhatian itu tulus tanpa syarat atau bagian dari sesuatu yang lebih besar yang tidak ia pahami. Di ruang kerja, Sang berdiri di depan jendela besar, pemandangan kota yang gemerlap terbentang di hadapannya namun tidak benar-benar ia lihat, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Xingye yang tertawa bersama Qiao Jiayun, ekspresi yang jarang ia lihat selama ini, dan entah sejak kapan, ia mulai merasa terganggu oleh hal-hal kecil seperti itu, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Karena selama ini semua hal dalam hidupnya selalu berada dalam kendali, termasuk orang-orang di sekitarnya. Tetapi Xingye berbeda. Semakin ia mencoba mengaturnya, semakin ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan perasaan itu membuatnya tidak nyaman. Keesokan harinya, suasana di lokasi latihan terasa berbeda sejak pagi. Rumor yang beredar semalam mulai menyebar lebih luas. Beberapa staf saling berbisik, menatap Xingye dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iri, penasaran, dan sedikit meremehkan, seolah berita tentang dirinya yang sering terlihat bersama Sang dan kedekatannya dengan Qiao Jiayun telah menjadi bahan pembicaraan yang menarik, dan meskipun tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung di depannya, atmosfer yang berubah itu cukup untuk membuatnya menyadari bahwa ia sedang menjadi pusat perhatian dengan cara yang tidak ia inginkan. Su Hanyan muncul dengan langkah anggun. Senyumnya terlukis sempurna di wajahnya. Namun, matanya tetap dingin. Dan tanpa basa-basi ia menghampiri Xingye, berdiri cukup dekat hingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar suaranya. Kamu memang cepat sekali naik, tapi semakin tinggi kamu berdiri, semakin sakit jatuhnya. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, hampir seperti nasihat, tetapi jelas mengandung ancaman yang tidak disembunyikan.
Dan sebelum Xingye sempat merespons, Su Hanyan sudah berjalan pergi, meninggalkan jejak ketegangan yang membuat napas Xingye terasa sedikit berat. Namun ia tidak membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia hanya menarik napas panjang dan kembali fokus pada latihan, seolah kata-kata itu tidak memiliki pengaruh apapun padanya. Hari itu, latihan berlangsung lebih keras dari sebelumnya. Gerakan yang sebelumnya terasa sulit kini menjadi lebih menuntut. Para guru tidak memberi kelonggaran sedikit pun. Dan ketika Xingye melakukan kesalahan kecil dalam langkahnya, tongkat kayu ringan menyentuh bahunya. Sebagai koreksi, bukan untuk menyakiti tetapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa dunia ini tidak akan memberi toleransi hanya karena ia baru. Dan ia menerima semua itu tanpa mengeluh. Seolah rasa sakit kecil itu justru menjadi pengingat bahwa ia harus terus maju. Di sisi lain, Qiao Jiayun memperhatikan semuanya dengan tatapan yang semakin dalam. Ia bisa melihat bagaimana Xingye berusaha keras, bagaimana ia menahan tekanan tanpa menunjukkan kelemahan. Dan semakin ia melihat, semakin ia merasa bahwa gadis yang dulu ia kenal tidak hanya kembali, tetapi telah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Dan perasaan itu membuatnya ingin berada di sisinya lebih dari sekadar teman lama. Sore hari, setelah latihan selesai, sebuah insiden kecil terjadi di ruang ganti. Salah satu kostum yang seharusnya digunakan Xingye untuk latihan berikutnya ditemukan dalam keadaan robek di bagian penting, membuatnya tidak bisa dipakai, dan suasana langsung menjadi kacau. Staf saling menyalahkan, sementara beberapa orang hanya menonton dengan tatapan yang terlalu cepat untuk disembunyikan. Seolah mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Xingye berdiri di tengah kekacauan itu, menatap kostum yang rusak dengan ekspresi tenang. Yang sedikit terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Dan tanpa mengatakan apapun, ia hanya mengambil napas dalam, lalu berkata bahwa ia akan tetap berlatih tanpa kostum tersebut. Membuat beberapa orang terkejut dengan reaksinya yang tidak sesuai harapan, karena mereka mungkin menunggu ia marah atau panik, tetapi ia memilih untuk tidak memberi mereka kepuasan itu. Di sudut ruangan, Su Hanyan memperhatikan dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Sementara di sisi lain, Qiao Jiayun langsung menghampiri Xingye, menawarkan bantuan dan memastikan ia baik-baik saja. Dan di tengah semua itu, sebuah foto diam-diam diambil oleh seseorang yang tidak diketahui, menangkap momen kedekatan mereka dengan sudut yang cukup ambigu untuk disalahartikan. Malamnya, foto itu sudah beredar di internet. Judul-judul sensasional mulai muncul, menghubungkan berbagai rumor menjadi satu cerita yang lebih besar. Dan ketika Xingye menerima pesan-pesan yang masuk tanpa henti, ia hanya bisa menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk, karena ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan badai yang sebenarnya mungkin belum benar-benar datang. Di ruang kerja, Sang juga melihat foto itu. Matanya tertuju lama pada layar. Rahangnya menegang perlahan. Dan tanpa sadar ia mengencangkan genggamannya pada ponsel hingga buku-buku jarinya memutih. Sebuah reaksi yang tidak biasa baginya. Karena ia selalu terbiasa mengendalikan emosinya. Tetapi kali ini, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak di luar